Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan proyek kami. Dimulai dari saya dulu. Saya Boyo J. Prasetyo dengan nomor NPM 2022 4350 2011. Saya Meriana Tumanggor dengan NPM 2022 4350 2003. Saya Ahmad Maulana dengan NPM 2022 4350 2016. Saya Ahmad Zubair Zain dengan NPM 2022 4350 2028. Saya Meri. Jadi di sini saya akan membuat database. Langkah pertama, klik XAMPP, lalu mengstart XAMPP-nya. Setelah mengstart XAMPP, lalu klik admin dan kemudian muncul PHP My Admin. Lalu klik bus reservation dan klik penyewaan. Setelah klik penyewaan, lalu klik structure. Di situ terdapat nama, pemesanan, nomor handphone, email, tipe bus, dan paket penjemputan. Lalu klik browse. Di sini adalah tampilan GUI beranda, lalu di sini terdapat sebuah bentuk inputan untuk ke database yang terdiri dari nama pemesan, nomor HP, email, tipe bus, dan keterangan penjemputan. Setelah itu kita akan masuk ke dalam frame fasilitas. Ini adalah tampilan dari frame fasilitas yang dimana itu berisi keterangan kelas bis. Lalu di dalam gambar terdapat sebuah fasilitas premium yang diantaranya menggunakan sebuah sasis premium dan seat yang berkonfigurasi 21. Lalu di dalam frame terdapat sebuah explore dan kontak yang dimana bertujuan untuk menghubungi pihak perusahaan. Lalu kita akan mengklik tentang kami. Nah, di sini adalah tentang kami. Ramstrans adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang transportasi darat yang dinaungi oleh PT Ramstrans Jaya. Trans berani memberikan Anda jaminan kepuasan pelayanan yang menyeluruh dari mulai tingkat kenyamanan armada yang digunakan hingga pelayanan terbaik dari kru dan supir. Dan misi Ramstrans adalah menjadi partner terbaik, terpercaya dan profesional serta mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa. Misi kami adalah memberikan layanan prima dengan mengutamakan kenyamanan dan keamanan terhadap pengguna jasa transportasi Ramstrans sehingga terwujud kepuasan pelanggan. Lalu untuk kembali ke frame fasilitas kita mengklik ini, lalu klik beranda. Di sini sudah terkoneksi oleh database, tinggal klik OK. Jelaskan tentang mengkoneksikan database ke Java NetBeans. Di sini diperlihatkan codingan import yang dimana connection, result set, driver manager, SOI, exception, statement, JOption, fan. Selanjutnya adalah fabrikas beranda yang menampilkan variabel seperti statement variabelnya st, connection count, result set rs, string SQL. Selanjutnya adalah private string yang berupa keterangan atau judul nama dari tersebut berupa nama, nomor handphone, email, tipe, dan keterangan. Selanjutnya lagi adalah public beranda yang dimana akan mengkoneksikan ke database. Selanjutnya adalah private void atau metode membersihkan objek yang dimana membersihkan objek tersebut pada inputan apabila pemesan sudah submit atau kirim berupa nama pemesanan, nomor handphone, email, tipe bus, dan keterangan penjemputan. Selanjutnya adalah private void koneksi ke database yang menggunakan try catch. Inputan try tersebut berupa di sini kelas forcan itu adalah driver dari count-nya, variable count tersebut driver manager connection untuk mengkoneksikan ke alamat drive yang berupa dbc mysql localhost 3306. Itu merupakan alamat hostnya. Bus conception itu adalah nama databasenya. Selanjutnya di situ adalah null dengan keterangan selamat koneksi berhasil apabila koneksi pemesan atau submit pemesan itu berhasil menyambung ke kita. Case-nya itu berupa koneksi gagal yang dimana kalau pemesan itu
jaringannya buruk atau gagal mengirim, maka koneksi gagal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi dari sebuah loading bar, dan ini codingannya. Di sini terdapat baris home variable, ini variabelnya hm, terus ini new home. Nah, baris ini membuat objek baru dari kelas home. Nah, nanti kelas home ini akan mewakili layar awal aplikasinya. Untuk yang beranda BR, variabel BR itu sama dengan new beranda. Ini baris ini membuat objek baru dari kelas berandanya. Dan kelas berandanya ini akan mewakili layar selanjutnya. Lalu di sini kita menggunakan try catch untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi selama proses loadingnya. Nah, ini ada for untuk pengulangan. Jadi untuk baris ini akan mensimulasikan proses loadingnya itu dari 0 ke 100. Nah, ini untuk baris ini yang treat sleep 15 ini, jadi ketika sleepnya semakin naik, misalnya kita naruh 100, contoh seperti ini, atau enggak 60, jadi itu nanti proses loadingnya akan semakin lama. Jika kita taruh 15, maka itu proses loadingnya akan semakin cepat. Nah, di sini ada catnya. Untuk baris ini HM set visible false, jadi baris ini untuk menyembunyikan layar home. Jadi ketika proses loadingnya selesai, maka frame home ini akan tertutup dengan sendirinya. Lalu baris yang variable BR ini beranda set visible true, jadi ketika proses loadingnya selesai, maka dia akan membuka frame beranda. Nah, untuk variable home dispose ini, baris ini ketika selesai nih, nanti akan secara otomatis akan ketutup ketika proses loadingnya selesai. Lalu di sini kita beranda. Nah, ini ada fasilitas, nama pemesanan, nomor handphone, email, tipe bus, keterangan penjemputan, dan kirim ini. Jadi yang menjelaskan fungsi di beranda ini lagi, kita bisa lihat. Kita run dulu. Ini koneksinya sudah berhasil lah, karena sudah dikoneksikan ke database. Nah, ini di sini kita bisa lihat ketika kita pencet ini nama pemesanan, dia bakal langsung mengetik, atau kita langsung bisa mengetik. Ketika kita pencet ini bakal muncul nama pemesanan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan codingannya. Jadi ini adalah codingannya. Jadi dia itu memfokuskan gitu. Ini codingannya. Ada string, variable nv ini nama variable dari nama pemesanan saya buat sendiri. J nama teks jam J underscore nama pemesanan ini dari J apa sih?
text field yang ini nih, dari text field. Nah, ini semuanya sama codingannya. Nah, ini focus loss, jadi ini codingannya, jadi ini codingannya ini sama aja. Tapi ketika dipencet itu dia bakal hilang. Nah, untuk fungsi dari fasilitas ini, ketika kita pencet, dia akan masuk ke frame fasilitas nih. Nah, ini codingannya. Nah, ini. Jadi ketika mouse-nya diklik, maka dia akan masuk ke frame fasilitas. Nah, ketika udah masuk ke frame fasilitas, frame berandanya ini bakal tertutup. Jadi langsung masuk ke frame fasilitas. Terus kita tentang kami kan, kita masuk ke tentang kami. Nah, ini sama codingannya seperti codingan sebelumnya yang masuk ke fasilitas, frame fasilitas. Ini semuanya sama codingannya. Jadi ketika diklik tentang kaminya, maka itu nanti akan masuk ke frame tentang kami. Nanti frame fasilitasnya bakal ketutup. Nah, lalu di sini saya akan menjalankan sebuah inputan untuk masuk ke dalam database-nya. Oh, di sini sudah menyala XAMPP-nya. Jadi langsung aja kita input. Di sini beranda sama icon ini sama saja akan ke frame berandanya. Nah, ini ketika kita ke frame beranda, ini sudah koneksinya sudah berhasil. Nah, lalu kita mengisi inputannya. Contoh nama saya sendiri. Nomor handphonenya kita ngasal aja. Nah, ini kan ada 13 nomor nih. Nah, batas di database-nya itu 15. Jadi ini masih bisa. Emailnya kita ngasal aja. Oke. Nah, untuk tipe bus kita asal aja juga sama, tapi biar lebih proper saja. Kita seperti aslinya saja ya. Untuk memesan tipe bus seperti Nah, untuk keterangan penjemputan ini variabelnya apa ya? Di database itu kalau nggak salah 1000. Bentar kita cek. Jadi keterangan penjemputan di struktur. Nah, iya benar, sampai 1000 terutama. Jadi kita bisa naruh ini panjang dengan secara lengkap itu bisa. Jadi kita contohnya Jalan Pusing RT 03 RW 5 Jakarta. Nah, ini ketika kita input, kita ini udah selesai input kan, lalu kita kirim, dia akan masuk ke database. Nah, ini data sudah berhasil disimpan, jadi kita langsung lihat ke database-nya saja. Di sini kan masih kosong nih, di localhost PHP MyAdmin-nya.
kosong, jadi kita refresh saja. Nah, nanti sudah masuk ke database-nya. Oke, seperti itu aja pembuatan project bus reservasi sederhana. Sekian dari kelompok saya, kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.